keluarganya Nabi. Yang cinta kamu masuk surga, yang cinta kamu masuk surga. Itulah kami keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Dan tentu kalian sudah tahu bahwa setiap perjumpaan kita berarti ada sesuatu yang ingin kita diskusikan bersama, ada sesuatu yang ingin kita kaji bersama, sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Dan tentu di thumbnail video, kemudian di cuplikan video juga di awal kalian sudah mengetahui bagaimana pernyataan salah satu oknum Habib juga yang kalian sudah tahulah siapa beliau karena sudah sering muncul ya. Tapi sebelum kita masuk dalam diskusi panjang ini, saya kembali ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabatku yang mungkin baru berkunjung di channel ini, untuk jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah, tombol merahnya ditekan sahabat-sahabatku. Like juga jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, dengan diskusi seperti ini. Jangan lupa di share juga ya, dibagikan kepada teman-teman kita yang lain, kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Saya juga ingin mengajak untuk kita semua, silahkan berkomentar. Kita berusaha untuk bersilaturahim di kolom komentar, berdiskusi di kolom komentar, asal jangan rasis, jangan menghina, jangan rasis. Kalau kita berbeda pandangan dalam kajian kali ini, dalam diskusi kali ini, ya saya pikir itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa-biasa saja. Mari kita berdiskusi. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, seperti di judul ya, di thumbnail di awal video kita sudah mendengarkan sendiri pernyataan salah satu habaib, yang menurut saya secara pribadi ya, ini lagi-lagi saya bilang secara pribadi, agar apa? Agar tidak menimbulkan fitnah, agar tidak menimbulkan reaksi yang berlebihan. Pernyataan itu menurut saya agak berlebihan ya, karena kalau kita mengkaji dari awal pertentangan soal nasab Ba'alawi yang kemudian diangkat oleh Kiai Imad melalui tesis ilmiahnya beliau, yang tentu dari beberapa sumber-sumber kitab yang kemudian dijadikan rujukan oleh Kiai Imad. Beliau mengkaji bahwa Ba'alawi ini tidak nasabnya tidak nyambung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya, wallahu alam. Kita hanya sebagai penikmat yang kemudian tidak mengkaji detail soal itu karena kita tidak punya ilmunya. Tapi dari sekian banyak apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, saya tertarik untuk mengangkat banyak tema soal habaib di channel ini, karena menurut saya beberapa oknum Habib ini memang cenderung atau terkadang berlebihan atau menambahkan sesuatu itu keterlaluan menurut saya. Belum soal rasisnya beberapa habaib seperti Bahar Smith, Rehan, Hanif, Taufik, Rizik. Belum lagi misalnya pemalsuan makam yang pernah dilakukan oleh salah satu oknum Habib yang terkenal juga. Nah, kali ini doktrin yang kemudian disampaikan oleh oknum Habib yang kemudian sudah kita dengar sendiri di awal video itu, saya pikir menurut saya itu agak sedikit berlebihan. Model doktrin seperti itu ya. Saya sepakat bahwa Nabi besar Muhammad SAW pada akhirnya nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua umat Islam yang kemudian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW,
bahwa kita semua berharap mendapatkan syafaat dari beliau. Tapi pernyataan Habib ini bahwa mereka mengklaim atau dia mengklaim sebagai keluarga dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka punya hak untuk memberikan syafaat. Mungkin inilah alasan kenapa para muhibbin itu fanatik, karena termakan doktrin seperti itu. Mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa mereka memiliki banyak jamaah, memiliki banyak muhibbin. Karena doktrin itu yang selalu diulang, selalu dikampanyekan, selalu disebarkan. Untuk apa? Ya paling tidak ya untuk menarik jamaah, untuk menarik fans, orang-orang yang akan mencintai habaib. Sampai ada beberapa waktu yang lalu kita lihat sendiri bagaimana seorang muhibbin mencium kaki seorang habib. Itu kan tidak pernah diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Memuliakan, menghormati seorang ulama, seorang guru, seorang kiai, ya tidak sampai harus mencium kakinya juga. Tapi yang dipraktekkan oleh Habib itu seperti itu. Ya tidak general, kita tidak mengeneralkan seluruh Habib seperti itu, tapi ya kenyataannya ada Habib yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kita tidak mengeneralkan semua Habib melakukan doktrin-doktrin yang berlebihan, keterlaluan. Tapi pada kenyataannya ya ada Habib yang melakukan itu, dan itu kalangan ba'alawi. Lagi-lagi kita yang memiliki akal sehat, kita yang cerdas dalam memahami agama, tentu kita akan mengatakan bahwa hal-hal seperti ini, praktik-praktik doktrin seperti ini, saya pikir untuk zaman sekarang itu tidak laku lagi. Tapi itulah yang sering mereka lakukan, itu yang sering mereka ulangi, itu yang sering mereka sampaikan, kampanyekan di setiap forum-forum jamaah, pengajian. Untuk apa ya? Agar mereka tidak kehilangan pamor, agar mereka tidak kehilangan jati diri mereka. Mungkin kampanye seperti itu tepat untuk kondisi sekarang karena mereka sedang diragukan nasabnya. Sehingga mereka gencar melakukan itu, mereka gencar melakukan kampanye-kampanye seperti itu. Tapi ini kembali kepada sahabat-sahabatku, bagaimana kalian menilai kalangan Habib yang kemudian sering melakukan doktrin seperti itu? Apakah kalian sepakat dengan hal-hal seperti itu? Atau mungkin kalian sepakat dengan saya? Ya. Yang kontra dengan apa yang saya sampaikan ya silahkan berkomentar, tidak apa-apa. Karena saya juga menyampaikan hal seperti ini murni dari pandangan saya secara pribadi, tanpa intimidasi, tanpa pesanan dari siapa-siapa. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang resah dengan model doktrin Habib yang tidak pantas. Wali Songo tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Wali-wali sebelumnya, para kiai kita yang ada di NU mungkin, belum lagi para ustadz yang ada di Muhammadiyah atau di ormas-ormas lain tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Saya harus berani mengatakan bahwa Habib ini memiliki jurus tersendiri yang kemudian hanya mereka yang berani mempraktekkan itu, dan hanya mereka yang berani mengkampanyekan hal sedemikian itu. Karena hanya mereka lah yang kemudian berani mengklaim diri sebagai cucu dari seorang Nabi besar Muhammad SAW. Mereka punya legitimasi mungkin karena ada lembaga besar mereka yang kemudian menjadi sebagai bentuk referensi yang melegalkan mereka mampu mengklaim diri. Saya pikir itu ya sahabat-sahabat sekalian, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya dan tentu dengan diskusi atau kajian yang baru. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.